Pada kesempatan yang sangat berharga ini, Gus Samsudin dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan menerima kedatangan seorang tamu. Dalam suasana yang penuh kehangatan dan kekeluargaan, tamu tersebut berkesempatan untuk mendapatkan amalan langsung dari Gus Samsudin sendiri. Amalan ini tidak hanya sekadar amalan biasa, tetapi merupakan sebuah pengalaman spiritual yang mendalam, di mana tamu tersebut dapat merasakan kebijaksanaan dan kearifan yang dimiliki oleh Gus Samsudin. Momen ini menjadi sangat berarti karena tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar dan menerima bimbingan langsung dari sosok yang dihormati seperti Gus Samsudin. Semoga pengalaman ini membawa berkah dan manfaat yang besar bagi tamu tersebut. Silahkan tonton video selengkapnya hanya di channel Gus Samsudin Family. Ada silaturahmi kemarin itu ada sesuatu itu loh, bau melati seruangan itu melati, terus saya wudhu ya saya sembunyiin aja. Lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang minta tolong ya dibantu. Yang terpenting ketika kita ingin menerangi jalan orang lain, terutama kita harus menghidupkan dulu lampu yang ada di dalam diri kita. Kemarin sudah tak kasih amalannya, tapi masih ada yang bingung. Nanti saya perjelas lagi bahwa salah satu amalan yang sampai pegang itu namanya zikir saman. Zikir ini diamalkan untuk kita bisa mengetahui siapa sejatinya diri kita, lalu kita ini punya peran apa yang harus kita lakukan. Yang saya harapkan yang terpenting panjenengan setiap malam itu bangun mulai dari jam 1 sampai jam 5 itu panjenengan bangun. Susah Gus. Saya tahu, makanya saya bicara. Dengarkan dulu. Kalau memang jam 1 sampai jam 5 nggak bisa, minimal kata kiai saya, kata Pak Syuti Al-Ghazali, minimal bangun 1 jam di antara jam 2 sampai jam 4. Jadi entah jam 2-nya atau minimal jam 3 itu bangun. Setelah itu dirikan sholat taubat, sholat hajat, terus zikir saman tadi. Akan banyak kejadian yang akan terjadi dalam hidup panjenengan. Gak usah bingung, gak usah khawatir, gak usah susah. Yang terpenting sampean benar-benar niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ya tadi seperti yang sampean ceritakan, akan terbuka mulai dari cakra asna, tercium sesuatu, telinga seperti mendengarkan sesuatu, bahkan nanti akan seperti ini. Setelah itu seperti ada cahaya putih yang datang, kita seperti masuk dalam ruangan dan lain sebagainya. Itu buat saya nggak begitu berguna karena itu hanya kulitnya saja. Tapi yang lebih penting itu adalah hatinya. Bagaimana ketika kita bisa tenang, terus nggak ada kebencian, di orang yo nggak marah, itu tandanya awal pertama panjenengan itu sudah bisa mengetahui tentang siapa diri panjenengan yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Kalau bisa selain panjenengan itu zikir malam, puasa 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis, selawat 7 minggu. Nanti pas baca sholawatnya, pas dikata asma'inya itu sebut nama orang tua, Al-Fatihah, sebut nama diri sendiri, Al-Fatihah, sebut niat panjenengan untuk mencari ridha Allah, untuk
mengetahui hidup yang sejati supaya tenang. Al-Fatihah. Seperti itu. Akan banyak cabangnya loh ya. Sampai kalau nggak kuat ya bahaya. Harus istiqomah. Itu tandanya kuat itu istiqomah. Karena sudah masuk ya harus benar-benar memahami apa yang terjadi. Saya minta cuma itu saja sih, bangun minimal 1 jam setiap malam, diistiqomahkan minimal ya. Kalau nggak bisa jam 1 sampai jam 5 ya minimal 1 jam aja, jam 3 sampai subuh. Pikirkan, masuk nafas, keluar nafas, Allah. Itu nanti luar biasa, karena itu jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya akan diperkenalkan dulu dengan diri kita. Biasanya nanti badan kayak bicara sendiri. Makanya nanti kalau kita mati, seluruh anggota tubuh kita itu akan berbicara sendiri tanpa mulut kita bicara. Tangan buat apa, mata lihat apa, telinga mendengarkan apa, itu nanti akan seperti itu. Nah, sebelum dia bicara, sekarang ajak bicara dulu. Badan di istiqomahkan, bangun malam, dirasakan keluar masuk nafas. Tidak usah pakai nafsu, cukup pakai hati saja dengan cara syukur. Rasakan keluar masuk nafas dengan diam, jangan bergerak sama sekali. Itu namanya ilmu tanah. Diam, jangan bergerak sama sekali. Rasakan keluar masuk nafas, masuk nafas, keluar nafas, Allah, 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 begitu ya. Supaya nggak ada gangguan. Yang pertama, seperti yang saya ajarkan sebelum zikir, baca syahadat dulu 3 kali tahan nafas, sholawat 3 kali tahan nafas, Allah 3 kali tahan nafas. Setelah itu sholawat nurida 3 kali tahan nafas, terus baca kursi 3 kali tahan nafas, baru zikir Allah, Allah. Nanti kalau ada yang datang gangguan seperti apapun, nggak mampu mengganggu kita, nggak mampu juga menarik sukma kita, akhirnya ya nggak gila gitu loh. Itu kalau cuma amalkan istiqomah 41 hari saja akan ada perubahan. Karena kemarin saya waktu zikir pun sampai ya datang, sampai itu maksudnya ya tidur batin sampai seperti apapun masalah sampai saya nggak mau menceritakan itu. Yang mau saya sampaikan itu yang sekarang sudah ikut saya itu harus ada perubahan, lebih baik lagi, lebih sabar lagi. Masalah tentang keluarga saya ya nggak mau cerita. Masalah istrimu, masalah apa itu nanti insya Allah masalah nanti nggak akan jadi masalah, malah nanti insya Allah jadi lebih tumanina, jadi lebih barokah, dan akhirnya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, yang sabar. Karena kesabaran itu adalah kesaktian. Nggih kaos ngono awal. Jadi nanti akan banyak yang meminta tolong di dunia, nanti ada minta tolong ya dibantu sebisanya. Beripat nih ya Allah. Yang penting sholat ini Pak. Ya termasuk ngantuk itu ujiannya teh. Dilawan. Jam 10 ngantuk Tidur, bangun nanti jam 1. Gono. Kan saya sudah pernah cerita, buat diupload kok urung wis jan yo. Setiap kita tirakat itu pasti ada ujiannya. Biasanya istri sing ora dhewe ra klon seminggu sebulan ora apa-apa. Gila ngamali je sedina wis ngereng-ngereng pengantin baru gitu. Sing biasanya nggak ngamali melek sampai jam 3 ya ora apa-apa. Kemudian ngamali amalan jam 10 wis ngantuk. Ini ngono ku ujian nih dengan wong tirakat ya piye tahu. Setiap tirakat itu ada ujiannya. Iku cek penting diuji ngono kuwi. Kadang-kadang bojone momoran nomo sono-sono ae ngono ya. Iya teh oleh opo. Iku sampe dicatet, napa dicatet king ya, Mbak.
Siti. Sakti tenan berarti wae. Ya, pengkale cedit. Ki opo ki? Bang, bakal dicokot. Lo ajrene nak berpen mriki kula niki. Berarti wae ditresnani. Ale Adam yo ngono. Pokoknya sampai giling yo. Ya sing penting istiqomah. Iya balik mana istiqomah nih. Aku kira iso apa, saya itu tidak bisa apa. Saya katakan berkali-kali. Kalau berharap ke saya kecewa. Tapi kita ini punya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Kegaiban yang saya ajarkan itu tidak pernah yang aneh-aneh. Hanya menjaga sholat dan zikir itu satu. Ya alhamdulillah berkat dorongan panjenengan barokah sholawat hati kula niku adem nyaman. Alhamdulillah saged napa niku sholat kula mboten kula alhamdulillah. Dulunya itu kula sholat niku bolong-bolong namanya ada KTP Islam. Itu ya. Wes enggak usah cerita masa lalu. Tak ceritanya bisa. Yang penting ini loh ya. Pondasi ini kabeh amalan iku mau ning salat lho ya. Jadi sing penting sebenarnya pertama salate. Engko lek salate wis dijaga tenanan terus dipilih. Luwih apik loro-lorone. Tapi aja sampai wiritan terus salat iku ora gunane ya. Engko sing masuk khaitirah syaitoniyah ya. Bahaya. Ora kok sing belah tengen sing ngecek nang awake dhewe sing mlebu ning ati dhewe. Kok malah sing belah kiri bahaya iku. Melek bengi wiritan sing mlebu setan. Ya sampai mungkin manfaat apa sih sampai oleh nih. Oh mandi nganggo garam ya. Mandi nganggo garam Dingin lah. Malam mau Dingin Pak. Tadi sampean lho Pak. masuk angin. Tidak entar diganten komunen dia beli. Warasan mriko. Pun pandan Pak Pur. Lo malam Selasa pengumuman lo ya. Selasa pengumuman. Tergantung jamaah. Ya, isi dulu. Nanti yang keluarga sekarang pasti hati. Cocok. Saya betul tentang Riki ini tuh bingung kayak alasannya. Sabar ya. Yang jelas kalau matur nek kula niku mboten saged napa-napa. Biar iso apa-apa. Kabeh sandane ning pangeran. Wis ta Gusti Allah kuwi kabeh mulai Gusti Allah ora kersa ya ora iso. Dadi apa sing kedaden ning awake dhewe kabeh ya sing apik kanggo awake dhewe. Sing penting maka istiqomah lakukannya hati kena Al-Fatihah. Terus diamalnya sholawatnya, terus diamal ke sholawatnya, dijaga sholawatnya dan orang ngelakoni maksiat ini sampai taat. Kalau orang taat itu paling nggak senang melakukan maksiat, terutama sholat itu. Sholat itu tenanan, jadi jaga tenanan itu sholat atau ini maksiat. Wes mulai Al-Fatihah. Sehat. Al-Fatihah. Hakim pun di Pak.